Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi. Hari ini kita belajar tema 7, subtema 1, muatan pelajaran IPS. Pada materi kali ini kita akan belajar reaksi masyarakat Indonesia terhadap pemerintah kolonial. Di pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar kedatangan bangsa barat di Indonesia. Pada saat itu banyak terjadi perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat, namun masih bersifat kedaerahan. Walaupun masih bersifat kedaerahan, perjuangan tetaplah penting karena merupakan awal berkorbannya semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Berikut ini adalah berbagai perlawanan yang dilakukan masyarakat Indonesia. Yang pertama, peristiwa perlawanan melawan Portugis terjadi di Aceh dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Syah, Sultan Alauddin Riyayat Syah, dan Sultan Iskandar Muda. Mengapa rakyat Aceh melakukan perlawanan? Karena Portugis ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Aceh. Perlawanan Portugis juga dilakukan oleh rakyat Ternate dan Maluku yang dipimpin oleh Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah ini adalah putra dari Sultan Hairun. Rakyat Ternate dan Maluku melakukan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur terhadap pemerintah kerajaan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Kemudian, peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan memimpin rakyat Kalimantan Selatan untuk melawan Belanda. Hal itu dilakukan karena Belanda memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Selanjutnya, di Makassar ada Sultan Hasanuddin yang memimpin rakyat Makassar untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Hal itu terjadi karena Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di Makassar. Kemudian ada Patimura, berasal dari Maluku. Patimura ini melakukan perlawanan karena Belanda pada saat itu memaksa rakyat Maluku untuk melakukan kerja rodi dan mengirim rakyat Maluku ke Jawa untuk dijadikan tentara. Selanjutnya ada Silas Papare yang berasal dari Papua. Beliau melakukan perlawanan karena ingin menyatukan Irian Barat dan Indonesia, dan pada saat itu Irian Barat menjadi di bawah kekuasaan Belanda. Selanjutnya ada Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Perlawanan ini terjadi karena Belanda ingin menguasai daerah Tapanuli. Tuanku Imam Bonjol berasal dari Sumatera Barat, melakukan perlawanan karena Belanda melakukan politik adu domba terhadap kaum adat dan kaum Padri, sehingga perang ini disebut dengan Perang Padri. Sultan Ageng Tirtayasa memimpin rakyat Banten melakukan perlawanan karena pada saat itu VOC ingin menguasai Banten. Pangeran Diponegoro yang berasal dari Yogyakarta juga melakukan perlawanan karena Belanda membangun rel kereta api di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa seizin Pangeran Diponegoro. Dan yang terakhir ada I Gusti Ketut Jelantik yang berasal dari Bali. Beliau melakukan perlawanan karena Belanda melanggar hukum tawan karang. Hukum tawan karang ini adalah hukum yang berisikan bahwa kapal yang terdampar di sekitar Bali akan menjadi milik kerajaan Bali. Namun Belanda saat itu tidak mau menyerahkan kapalnya, sehingga terjadilah pertempuran. Itu tadi adalah beberapa pahlawan-pahlawan yang memimpin rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap Portugis dan Belanda. Namun masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang melakukan perjuangan itu. Demikian pembelajaran dari Ibu kali ini. Ibu ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.